ketika kau sentuh itu ikan, wah ibaratnya nyawan setengah nuh telang wah. Teteh malik. Lebih parah pancing Pak Jo. Lagu pancing gitu sudah jelas mau dimakan Pak. Lah mau sentek mau lepas, sebit dewe memang aneh. Tidak, masih tidak bisa bertahan. Ya tapi kan kasihan juga dia robek mulutnya. Sanding aneh. Enggak sama masalahnya. Pancing Ikan sama manusia, Pak. Yang dihitung itu peluang hidup, Bos. Peluang hidup ini peluang budidaya nih. Sekarang bagaimana Karena caranya? di mana-mana ikan itu hidupnya di air. Menurut saya Pak Jo cuman 2 yang merusak. Tidak. Setrum Sama sama jebak itu juga, tukang jebak enggak. ini juga Menjala merusak juga budidaya. itu. Menjala. tukang jala bagus Pak. coba Karena kau lihat. menyelamatkan ikan-ikan yang Mana kecil. bisa? Coba kau lihat itu bekas dia itu banyak itu ikan kecil nggak dikasih Enggak dikasih kembali, mati nih. Ya itu orang, saya enggak Pak. loh. Saya tetap saya kasih Unim kembali. aneh. Memang. Tidak. Pokoknya peracun, penyetrum, penjebak, penjala, apapun namanya yang penting selama dia tidak langsung mengkonsumsi ikan no, atau melakukan perusakan. Ini ada Enggak merusak Pak. merusak. Enggak. Nane menit tetua mah. Dot nih. Ketika kau menjala, sementara itu ikan, badai mungkin di tempat itulah dia akan mendapatkan makanan yang enak. Kau jala dia ndak kena, lari kan? Secara otomatis kau memutuskan rezekinya. Enggak, begini, yang paling jelek sebenarnya tukang pancing. Pak. Karena apa? Dia menipu. Wah, ini habis itu dia mah juga pancing. Memang pancing terpasangan nimfa, kan dikasih makanan, ditaruhkan menu. Terus kaken simpak itu apa bukan namanya menipu kan? Tipu umpaan ada bau kan? Karena saya tanya, Yang poinnya ini Usman, perusahaan alam, bukan masalah itu menipu. Ya, perusahaan alam ini. Yang merusak cuma 2, strum sama racun. Lain daripada itu enggak termasuk, Pak. Tidak. Serius. penjebak ikan itu biasa yang kecil-kecil itu masih untung kalau mungkin ini belum layak untuk digoreng, kasih kembali, masih untung begitu. Itu pun ketika kau kasih kembali sama kayak kita ini manusia Pak, kita kalau dibuang perasaan kita bagaimana? Sudah diambil kan baru dibuang kembali, otomatis perasaan kita juga tidak enak. Begitulah ikan. Coba sekarang kita posisikan diri kita sama seperti mereka. Enggak bisa, Pak. Memang tidak bisa, mereka itu hidup di air, kita hidup di darat. Dia pasrah masalahnya kalau Oh, tidak bisa. Kenapa enggak bisa? Tidak bisa kita mengatakan bahasa pasrah. Ada itu. Memang dia pasrah itu. Silakan ambil saya ikhlas. Kan begitu bahasanya ikan itu. Kalau dipancing satu saja yang dia tahu itu ikan, dia dapat makanan. Dia tidak tahu mau dipancing apa tidak. Kan kalau Baru ikan kan kalau belum waktunya makan tak mau Tidak makan. mau makan. Beda dengan penjala, mau makan tidak mau makan. jala juga begitu. Kalau walaupun kamu jala baru enggak mau kena. Cuma kalau penjala. Sekarang itu kembali kepada rezeki, Pak. Enggak, penjala itu agak sedikit memaksakan kehendak ikan untuk naik. Kenapa bisa begitu? Iya. Kalau pancing, coba sekarang buktikan ya, pemancing itu satu hari jangankan 2, 3, 4, 1 saja. Kalau belum mau naik itu kan tidak dapat. Kalau dia. masalah Beda memaksakan penjala. kehendak Penjala ikan ini itu, dia Pak Jo, paksakan tetap kehendak yang tidak sama. mau naik menjadi naik. Pemancing juga begitu. Pemancing juga pakai senar kecil putus tambah besar kan begitu. Memasakkan kehendak bagaimana caranya? Makanya Ya, saya dapat. bilang tipikal perusak budidaya ikan ini sehingga sekarang para pemancing kesulitan mencari ikan. Kalau dulu kita tidak pusing cari ikan memancing. Untuk lauk sebentar malam sekarang kita pergi cari, lumayan cepat dapat. Sekarang sulit Apa sekali. uang 10.000? Aku. Sentuhan cepat siap, bro. Gabus. Nila ya. Nila ini. Sempurna Nila. Beda rokok. Beda rokok. Ikan nila, ikan cepat siap. Oh. Penjala ini, Pak. Penjala. Kamu YouTuber aja. Oh. Bener Mas rokok. Memang ikan nila nih ya. Karena kalau racun memang saya percaya merugikan
pihak ikan dan merugikan orang banyak. Ikan. Betul. Kalau pihak ikan itu pasti rugi karena anak-anaknya kecil mati, tidak bisa hidup lagi kan begitu. Tidak kehidupan Ya, Pokoknya selama itu bentuknya merusak budidaya. Kalau mancing kan tidak. Karena mancing sudah hakikatnya ikan dipancing. enggak Pak Jo, menjala juga tidak bisa disalahkan karena Oh. dia ada ukuran memang yang ikan bisa diambil dengan tidak diambil, tergantung dari lubang jalanya. Kalau yang begini-gini enggak masuk di jala saya. Karena apa? Jala saya kan agak besar lubangnya. Sekarang begini Sim, saya tanya Sim. Kita makan lagi makan kita ini ya, lagi makan kita ini. Datanglah saya, kau Tim, orang ajar, makan tak tawar-tawar. Kira-kira perasaan pada saat itu makan masih enak apa tidak? Tidak enak kan? Tidak enak. Sama ikan Pak, lagi enak-enaknya dia mau menghirup oksigen apa, kok jala kaget dia pergi, akhirnya malas makan apa namanya umpan. Begitu ibaratnya, makanya saya bilang perusak ini. Perusak. Ini para pemancing ikan di demo sama anak-anak kecil. Halo guys. Masa telur, saya kira masa ikan tadi. Bukan dembrak lonteng kan, klot-klot dari dulu. Itu bos ya. Jadi kita makanya Tapi kalau saya dibilang perusak saya enggak terima Pak. merusak. Enggak, saya enggak merusak Pak. Karena apa? Yang kecil juga saya ambil, saya jemur, saya jual kan begitu. Bisa dibilang saya itu mencari rezeki melalui ikan. Jadi untuk para perajin Nah, cuma yang kita harus debatkan sekarang ini tukang racun sama strom. Karena itu sudah pasti dan pasti. Kenapa saya bilang begitu? Ikan sementara hamil kan di strom perutnya langsung meletus, guguran serius. Nggak jadi, serius betul. Memang ya aturan mau dibilang kurang ajar ya. cari rezeki. Nggak enak karena dia cari rezeki. Mau dibilang nggak kurang ajar. Nggak Merusak begini. budidaya. Di tempat-tempat lain itu strom dimusnahkan Pak. Cuma masih daerah Puo, termasuk sebagian besar daerah Puo masih dibolehkan. Bukan dibolehkan sih, tapi memang Tega semuanya. ini. Nggak tahu saya di mana dia letak. Rasa teganya itu di mana? Guys, kalau dibayangkan begitu Pak Jo nggak bisa. Di bawah. Orang saja sanggup bunuh orang gara-gara uang, apalagi ini hewan. Nggak empat. Nah ini tuh Pak mati kena nih 15 juta gawe. Ini manusia bermimpi. Lagu militir mancingnya. Kita ini merusak hak hidup makhluk lain. Wah beli pancing baru. Gelombang endek ke band. Nomor 2 beli, nomor sekian lalu dibalik. Ternyata ikut lalu. Nesem nih. Sakti jam tukang si tipu-tipu. Ini bukan tipu-tipu guys. Ini dunia tipu-tipu guys. Kamu coret arah garis merah dan cocok aja. Kamu itu kalau sudah diajar bisa, nah sudah. Hianat sama gurunya. Menental nanti. Ai kocek nih. Ririsnya mencar doang aku jarang kamu menti kebeli ini masih kode unin mau mancing. Bagaimana ceritanya itu teman yang tipu Hasim tempat mancing? Oh itu bukan tipu, itu cuma muslihat. Cocok. Boya udang, ndek mau kan? Ndek mau udang. Terus mancing lah di satu parit alam. Saya lihat dia narik ikan. Akhirnya keluarlah rasa di situ cemburu saya yang menggebu-gebu. Dalam hati saya berpikir bagaimana caranya saya tipu Hasim ini supaya pindah dari tempat mancingnya. Akhir berpikir lama-lama keluarlah ide. Tenak banyak udang nih gitu. Akhirnya jam pancing gila apa pancing betok? Gila, banyak udang teh. Ahun teh. Akhirnya dia ikuti saya cari udang pinggir sungai. Nyari udang dapatlah 15-20 ekor. Terus bagaimana caranya ini lagi supaya dia ndak ikuti saya?
Akhirnya Pak Hasim kan takut sama ular. Cem, ini kelangan aku ini kena leh panas lu. Leh apa kan lolon pakis sak tebal lu kan. Tas lihat bani acim tirut kene. Aku nih kena tinggal dalam monen kembalilah dia. Di samping dia kembali, saya juga kembali. Tirut mudik lengan jauh. Nih tak dong aja pancing turun. Konek lagi nyebrang. Akhirnya tidak kelihatan dia dari jalanan. Saya langsung pergi atau mancing nih, mulai bismillah tumpang silen nyentak. Monggo golek nih di narau. Aku cerita Allah mau menjual lagi menikah. Iya sih dengetan lalu. Tipu-tipu. Ya macam itu dong bersahabat lek tipu-tipu dapat lagi sebaru kenal. Dunia tipu-tipu. Ada menurut Mamang wah tak kelampai. Sadua nih janden bau sih tipu. Jadi ya, bagaimana harapanmu ke pemerintah ini Pak Jo untuk mengantisipasi itu Ya, racun ikan ini. Pak. Enggak, sebenarnya Racun ikan begini. itu. Sebenarnya pemerintah ini dari desa sampai di kabupaten lah, tidak usah sampai di pusat terlalu jauh. Buatlah undang-undang yang betul-betul mengikat. Tapi jangan hanya sekedar dibuat itu peraturan, undang-undang jangan. Harus juga ada pengontrolan. Harus dievaluasi apakah berhasil itu undang-undang atau tidak. Kalau dibuat saja undang-undang lantas dibiarkan begitu saja, masyarakat ini Pak sekarang kalau sudah Makanya datang Pak Jo, kalau mengontrol lagi itu dananya tidak ada, tahu. Tidak bisa. Kecuali kalau penjual ikan ini mau bayar pajak, Ini bukan masalah penjual ikan, ini masalah pelestarian alam, lingkungan, Enggak. kelanjutan. menjaga lingkungan ini kan juga bagian dari tugas pokok pemimpin Pak. Pemerintah? Iya pemerintah. dan masyarakat. Masyarakat juga. Tapi bagaimana Pak Jo? Kalau kita membuat undang-undang tidak membolehkan masyarakat luar meracun di daerah Kuo, tapi orang Kuo sendiri yang meracun, bagaimana itu hukumannya? Coba. Ya kan otoran itu tidak bisa hanya. Makanya kalau seandainya ini pemerintah membuat undang-undang aturan, jangan hanya sekedar dibuat-buat saja. Jangan sekarang di sini buat, di sana ngontrol, di sini tidak, ya sama. Sama jadinya kalau begitu. Tidak ada efeknya. Coba sekarang kalau ada yang kedapatan itu kasih hukuman, apa sanksinya misalkan begitu. Misal didapat Usman meracun atau menyetrum, langsung dikasih denda, sanksi. Sepakat saya. Ini kan tidak. Sudah nyata-nyata lewat depan rumah bawa setrum ikan, dibiarkan begitu saja. Bahkan masyarakat bilang mau nyetrum kemana? Yang lebih parah lagi, ya, meracunnya pas di depan kita. Kan ini sudah keterlaluan ini. Itu makanya. Oh ya marah-marah Pak Jo, jangan meracun. Bagaimana kita marah-marah Pak? Kita ini sebagai masyarakat hanya menjalani aturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang seharusnya marah-marah itu pemerintah. Kita ini sebagai masyarakat hanya memberikan laporan saja. Kalau sudah ada laporan harus ditindaki. Atau pemerintah desa Kuo ini perlu mungkin membuat tim satgas meracun ikan, ini ya. Dilarang racun, Dilarang siang, minum. malam dia pergi racun. Bagaimana? Kan gitu. Pokoknya enggak bisa Pak, susah. Kecuali sekarang ada pos di situ 24 jam, jaga keluar masuk itu Iya. utama dijaga, dan yang gaji tukang mancing. Itu saya. Sebenarnya bagaimana caranya menyadarkan masyarakat gitu. Masyarakatnya supaya sadar. Kalau masyarakatnya sudah sadar kan enak. Enggak bisa Pak. Kalau masyarakat itu akan sadar kalau ada juga kesadaran lebih dari
siapa yang menaungi mereka? Pemerintah. Kalau pemerintah sadar dengan hal-hal yang berujung atau berbau-berbau kerusakan, maka secara otomatis masyarakat juga akan lebih perhatikan yang seperti itu. Tapi ini kan sekarang tidak. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan masalah pemancing-memancing ini tidak terlalu digubris saya lihat. Karena kenapa? Bagaimana komentarnya Pak Hasim ya? Tidak terlalu No berefek. komen kalau Pak Hasim dia. Nah, sementara Penting dia kita ini tetap pemancing, pergi mancing, bisa menjual ikan, alhamdulillah ada pakai di rokok. Itu saja. Oke, Pak. Toh juga kalau kita bilang demo untuk para peracun supaya tidak meracun. Tidak bisa kok demo peracun. Enggak, maksudnya kita demo bagaimana caranya ini peracun berhenti. Enggak bisa karena masyarakat luar berhenti meracun. Masyarakat di dalam yang meracun. Iya, sebenarnya sudah Perlu dibuatkan. diundang ini pemerintah desa ini untuk dimintai keterangannya. Enggak begini Pak, soalnya aturan tentang tidak boleh meracun ikan, tidak boleh menyetrum ikan itu sudah ada. Bahkan dari daerah sudah dibuat. Pernah saya baca undang-undangnya itu. Cuma masalahnya lagi, ya mungkin karena pengontrolannya, evaluasi dari undang-undang itu yang belum terlalu ketat sekali sehingga merajalela ini peracun-peracun ikan, penyetrum ikan. Gitu. Karena masyarakat itu Pak, kalau sudah, apalagi sekarang kalau pemancing yang penghasilan keseharian itu dari hasil pancingan atau dari hasil tangkapan ikan, dia fine saja, enak saja. Bagaimana kalau alasannya penyetrum itu misalnya mencari uang juga, mencari sama kayak Iya, makanya saya bilang begitu. Penyetrum juga pasti alasannya saya hidup dari mencari ikan. Bagaimana caranya saya dapat ikan banyak? Ya karena menyetrum itu agak sedikit mudah, saya jalankan. Tapi sekarang ada aturannya tidak boleh menyetrum. Memang contoh sekarang saya ini menyetrum ikan. Kenapa Pak Johan ini menyetrum ikan? Saya kan cari ikan. Saya hidup dari mencari ikan. Tapi kan salah caranya menyetrum caranya ini. Aturan tentang penyetruman itu sudah ada, tidak boleh meracun, tidak boleh. Betul tidak ada, tapi kan tidak ada penegasan. Tidak ada penegasannya, mungkin ada tapi tidak terlalu kuat. Jadi ada saya ingat istilah ini, alam bisa memberikan apapun kebutuhanmu, tapi alam tidak bisa memenuhi keserakahanmu. Itu kan termasuk serakah ini yang meracun. Ya betul. Iya, secara otomatis seperti ini. Jalan tak serakah dia. Yang mancing tidak serakah. Yang mancing tidak serakah Pak. Yang menjala juga tidak serakah Pak. Kenapa tidak serakah lagi? Setengah serakah dia. Bukan. Dalam setengah hari itu saya menjala juga. Dapat cuma 2 ekor bagaimana? Sekarang saya tanya kau. Serakah. Saya tanya sekarang ini. Sim, perbandingan hasil menjala dengan hasil mancing itu mana yang lebih banyak? Ini kalau kita hitung itu perbandingan dulu. Ya banyak menjala. Nggak bisa, nggak bisa bilang banyak menjala Pak. Karena rezeki itu sudah ditentukan. Bagaimana bisa bilang penjala hasilnya banyak? Kalau sudah dikasih rezeki sekian 5 dapatmu 1 hari ya, biar kamu nungging balik tetap Enggak, dapat maksudnya 5. ini Usman begini. Mancing tidak mungkin dengan satu pancing kau akan dapat ikan 2. Enggak Ya mungkin. betul. Menjala satu jala bisa saja kau mendapat ikan satu kali satu kali Ini tangkapan salah itu. ini, 2, salah ini. 3 atau 4. Salah ini. Ini Harus kan kita diluruskan bahas yang begitu masalah Pak Jo. keserakahannya. Sekarang saya kasih kamu bawa jala, tes menjala. Betulkah apa yang seperti Beda Pak, Bapak saya kan bilang? tidak bisa menjala. Keahlian saya bukan di 1 kali penjalaan. lempar langsung dapat Beda kau. 10-20. Kalau kau mana mancing, mana nyetrum, mana meracun, mana menjala, mana bejegok, mana apa namanya? Itu penjegok sebagian dari mancing Pak Jo. Nggak bisa disalahkan juga penjegok. Gimana pasti? Kalau penjegok wajar lah. Wajar kalau penjegok. Tapi kalau bilang tadi 1 kali lempar bisa dapat 20 itu saya enggak percaya. Karena saya sering alami juga. Biar itu ikan puak dilemparkan jala juga biar 1 enggak kena. Bisa. Buktinya di kolam itu. Iya. 1 kali melempar 100 naik. Ya beda ikan pelihara Pak. Beda ikan pelihara. Sama ikan liar itu lebih pintar karena mereka sekolah. Ikan di luar sana sudah sekolah. Jadi enggak bisa disamakan. Perasaan kemarin tuh situ cerita 1 lempar 2 kali lempar sudah. Ya, selesai pulang. itu kan Iya.
Betul itu. Sekarang beda 100.000 ini kan. Betul itu saya tidak bisa pungkiri kalau itu. Enggak. Karena Allah sudah mengasih Nah, rezeki begini, saya Pak. segitu. Sekarang jangan kita terlalu berputar mengalihkan fakta dan kenyataan. Kalau bahwa ternyata orang yang menjala ikan itu justru tingkat keserakahannya itu lebih tinggi daripada pemancing. Pemancing itu paling banyak yang dia pasang itu kasihan cuma tiga pancing. Iya, saya Itu tahu. pun Pak dari Jo. pagi sampai sore iya kalau dapat satu. Beda kalau Begitu penjala. juga tukang jala. Tidak. Astaga, Kalau penjala coba itu- tes, bawa jala di rumah itu. Jangan kau samakan orang tidak bisa menjala sama orang yang bisa menjala. Makanya enggak usah Bapak jala, ikut saya menjala kan menu. Bisa. Bisa. Kau tidak akan dapat kecuali kalau kau praktekkan di tempat ikan yang memang tidak ada Bukan ikannya. Pak Jo. Itu Susah. penjala itu terbatas Pak Jo. Tempat-tempat kayu tidak bisa dijala. Pemancing biar lubang-lubang begini kayak lubang semut bisa dia pancing. Penjala enggak bisa Pak. Begitu. Kecuali peracun ya. Jadi enggak ada ikannya, asal luas tempatnya tetap kita lempar. Kan kalau penjala ini punya batas dia tempat pelemparan ikannya. Kalau pernah Ya guys, saya sudah semakin seru ini, jadi kita kembali ke laptop. bara aja lah, Cing, mah.